Kelahiran pasti menangis, betul nggak? Ada yang lahirnya langsung ketawa. Oh, bapaknya pelawak, jadi lahir langsung ha 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 gitu. Ya. Iya. Orang tuanya penyanyi. Penyanyi, Ya, anaknya nyanyi. nggak mungkin langsung nyanyi, langsung tolong albadru malah menakutkan. Itu. Walaupun dia anaknya Mbah Surip, yang dikubur aja susah. Karena mau ditidurkan bangun lagi, bangun tidur lagi. Sehingga bangun tidur. Nah, ini persis Majelis Sakinah ini. Iya, ini ustadznya masih di sini yang dengarkan sampai Sidratul Muntaha dan nunduk terus banyak. Bangun, masih hidup, Bu? Masih hidup, Dek? Mahasiswa masih hidup? Nah, dengerin. Jadi, ulang sekali lagi, jadi setiap orang hidup pasti punya masalah, betul nggak? Lahir punya masalah? Ya. Ya, maka setiap masalah, setiap orang lahir dilahirkan dalam keadaan menangis, bukti bahwa dia ada masalah. Habis itu sudah masuk sekolah saja, cari sekolahan ada masalah. Sekolah sudah lulus, cari fakultas, cari mahasiswa, mau masuk universitas juga ada masalah. Sudah mahasiswa nggak lulus ada masalah. Ya, udah berapa kartu mahasiswa udah MA mahasiswa abadi luar biasa. Habis ngulang sampai 4 kali. Iya, itu. Ada 5 kali ya. Ya, baik. Jadi pertanyaannya ini yang menjadi masalah adalah bagaimana kasih suami memposisikan. Kira-kira gimana nih, Pak? Apakah lebih membela istrinya atau mertuanya? Ya. Kita tidak bisa dikonfrontir seperti itu. Pertama sebetulnya akar masalahnya satu, pastikan kalau bisa seorang yang sudah menikah itu adalah bisa berpisah hidup dengan orang tua dan mertua. Karena menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 nomor 1, pertama kali yang harus disediakan suami adalah menyediakan kediaman. Karena di dalam Islam kediaman yang nyaman bagi istrinya. Maka orang Jogja jangan bilang kamu jadi mau 15 tahu M15 tuh madep mantep manggon mangan melu moro tuwa. Moro tuwa mati moro-moro melu marisi, moro tuwa muni-muni mantu minggat. Nah itu modal dengkul, pasti nggak tahu bahasa ini. Nanti diterjemah dalam bahasa Sunda. Itu maksudnya itu jangan modal kumis. Bahwa nikah tidak hanya modal cinta, makan itu cinta. Ya, jadi intinya satu memberi nafkah lahir, kedua memberi nafkah batin. Nafkah lahir dan nafkah batin dihidupi dalam sebuah rumah tangga, maka kalau bisa bikin segera diusahakan pisah dengan orang tua. Yang ketiga mengarahkan pada jalan yang benar. Jadi sebetulnya konflik bermula dari karena tinggal bersama. Apa tinggal bersama tidak boleh? Boleh, tetapi harus dijaga. Pertama, jangan sampai ada intervensi. Karena sering ada seorang tua itu intervensi. Bahkan saya punya kasus itu yang konsul ke saya, itu hanya masalah penggunaan kontrasepsi saja jadi masalah sampai sekarang. Iya. Karena mertua pengennya apa? Mertua pengennya, jangan pengen banyak anak. Pengen banyak anak. Dikira saya nggak kuat. Istrinya nggak mau. Artinya nggak mau. Bahkan dicurigai, kamu pakai kontrasepsi biar kalau selingkuh nggak ketahuan ya. Iya. Ibu, kok senyum-senyum mengalami apa gimana Ibu? Artinya jangan sampai itu satu keputusan yang seharusnya internal keluarga. Jangan sampai mertua ikut-ikutan. Karena dikira orang pakai kontrasepsi, pakai ikut KB hanya masalah tidak kuat membiayainya. Enggak, karena mungkin kesejahteraannya, karena Islam juga mengatur bagaimana anak itu tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan dia diafan, yaitu keluarga-keluarga yang meninggalkan anak-anak yang lemah mentalnya, lemah akidahnya utamanya, dan lemah kesejahteraannya. Rumahnya RSSSSSS, rumah sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, sumpek sekali. SSSS. Anaknya 6. Kamarnya 2, anaknya 6. Maka rumah tipe 4L. Asal keluar lu lagi itu semuanya itu. Jangan menambah anak kalau memang tidak memungkinkan untuk tempat tinggal yang cukup. Jadi masalah bisa pertama dari masalah fasilitas, tidak berpisahnya antara unit keluarga itu. Kalau sudah nikah usahakan segera walau lewat kontrak dulu. Ya betul. Ya. Jadi kan kontrak harus ya. sama-sama memiliki kesiapan Ya. dari Ya. calon si
istrinya Iya. juga, dan juga barangkali nih Pak Dek dari calon mertuanya juga calon mertua harus punya bisa siap. menerima Iya. gitu. Iya, namanya sudah dinikahkan, dia harus sudah bisa untuk diajak, jangan terus tidak boleh pergi. Sudah dinikahkan masih aja, oh, harus tempat saya, harus tempat saya. Kalau gitu gak usah nikah, nikahin sendiri aja. Nah, begitu. Yang kedua, juga urusan-urusan yang kaitannya dengan finansial. Ini ada ibu-ibu nih, Iya. banyak yang ini nih yang bisik-bisik katanya, wah itu enak banget katanya, udah dapetin anak saya udah mapan, udah punya ini, punya itu. Ya, akhirnya, oh itu jadi menantu. Iya. Mentang-mentang istri yang cantik, yang yang ini, yang itu dan lain sebagainya, jadi lupa sama mertua. Prinsip Nah, ini gimana? mertua juga harus sadar bahwa hidup ini dari sendiri nanti juga akan menuju sendiri. Itu harus sadar. Artinya apa? Bahwa kita konsekuensinya membesarkan anak itu tanggung jawabnya adalah memberikan dia jodoh. Kalau dia memberikan jodoh, maka dia punya tanggung jawab bukan hanya kepada orang tua, tapi juga kepada istri dan anak-anaknya. Apalagi kalau anaknya perempuan, kadang-kadang kalau dihitung secara ekonomis rugi. Sudah dibesarkan, begitu nikah langsung dibawa suami. Enak saja kamu ngambil, udah besar. Dulu yang nyekolahkan saya, makanya kasih sayang ibu itu sebagaimana matahari, dia memberi tak berharap kembali. Seharusnya seperti itu, maka tidak boleh hitung-hitungan. Itu yang pertama. Artinya bahwa kalau ada konflik seperti itu, nanti ada banyak tips sebetulnya. Pertama, seorang menantu kalau memang begitu, jangan pernah menunjukkan bad mood. Tahu bad mood? Batman ya? kali. Oh, Batman. Bat itu untuk pingpong, mood itu untuk permen. Gak ada hubungannya bad mood. Ya, intinya adalah orang kalau sedang sedih, jangan tunjukkan cemberut kepada, maka sebarkan salam. Senyummu pada saudaramu, sedekah. Senyum aja sedekah. Karena di zaman Nabi ada orang yang Islamnya bagus, puasanya hebat, sholatnya hebat, dia lulusan YN, dia SAG kalau perlu, sarjana alam goib apa sarjana gimana itu namanya. Oh, luar biasa. Tetapi ya Rasulullah, dia haji tiap tahun, bahkan umroh itu seminggu 3 kali. Mau rumahnya itu Mekah, jadi dekat dengan Ka'bah, jadi haji terus ya. Dia puasa terus, tetapi dia cemberut terus. Dalam bahasa agama utulin itu kaku, keras, saklek, jutek. Depan. Rumahnya tapi ada mana? juga nih pada yang senyum tapi di belakang. Nah itu juga munafik. Maka kalau bahasa agama namanya nifak. Kalau di Arab ada nafak. Nafak itu terowongan. Kalau di Jogja namanya blangkon. Blangkon itu sininya halus tapi sininya kelihatannya jabat tangan, tapi mudah-mudahan cepat stroke, mudah-mudahan cepat mati, mudah-mudahan itu semuanya. Nah itu namanya ada sesuatu yang ada terganjal di hati. Prinsipnya jangan tunjukkan raut muka, walaupun dia sedih, tunjukkan kesedihan itu hanya kepada Allah saja. Jangan sedih ditunjukkan kepada manusia. Yang berikutnya juga nanti pendidikan anak itu kalau tinggal dengan mertua harus banyak berkoordinasi. Karena apa? Kadang-kadang persepsi kita dengan